Berhenti scroll. Kalau kamu lahir di weton Pahing, dengarkan ini baik-baik. Karena 2026 bukan tahun biasa. Ini bukan tahun keberuntungan kecil. Bukan juga tahun menunggu nasib. Primbon Jawa kuno menyebut 2026 sebagai tahun keras. Tahun di mana rezeki tidak datang pelan-pelan, tapi menghantam hidup seseorang sekaligus. Dan anehnya, yang paling sering terkena dampaknya adalah orang Pahing. Sebagian akan melonjak jauh. Sebagian lagi justru jatuh tanpa sempat bersiap. Pertanyaannya satu, kamu yang mana? Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang Pahing. Mereka mengira semua tahun bisa dihadapi dengan cara yang sama. Padahal dalam hitungan Primbon Jawa, ada tahun yang sifatnya lunak, dan ada tahun yang sifatnya menguji mental, sikap, dan kesiapan batin. Tahun 2026 masuk kategori kedua. Bagi weton lain, 2026 mungkin terasa biasa saja. Tapi bagi Pahing, ini seperti gerbang besar yang dibuka paksa. Kalau kamu siap melangkah, hidupmu naik level. Kalau ragu, gerbang itu bisa menutup dengan keras. Banyak orang Pahing akan mengalami hal aneh. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah direncanakan. Peluang muncul justru saat merasa terdesak. Uang datang bersamaan dengan ujian emosi dan ego. Inilah kenapa Primbon menyebut rezeki Pahing 2026 sebagai rezeki brutal. Bukan karena serakah. Bukan karena mistis berlebihan. Tapi karena datangnya tidak menunggu kesiapan mental. Masalahnya, rezeki besar tanpa kedewasaan bisa berubah menjadi sumber kehancuran. Dan ironisnya, yang paling sering gagal bukan yang miskin, tapi yang merasa sudah cukup pintar. Video ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena lebih baik bersiap daripada kaget saat nasib berubah terlalu cepat. Pengeras suara omong cekek pembuka, hal stapekwa. Sebelum lanjut, saya ingin tahu dulu. Kalau kamu lahir di weton Pahing, atau punya pasangan, orang tua, atau anak Pahing, tulis satu kata saja di komentar. Pahing. Bukan untuk ritual. Bukan untuk mistik berlebihan. Tapi sebagai tanda bahwa kamu siap mendengar penjelasan sampai selesai. Pastikan kamu menonton video ini sampai akhir. Karena di bagian akhir nanti, akan saya sampaikan tanda paling penting apakah rezeki besar di 2026 akan menjadi berkah, atau justru ujian terberat dalam hidupmu. Dan percayalah, banyak orang Pahing menyesal karena baru tahu penjelasan ini terlambat. Kalau mau, saya bisa lanjutkan. Api transisi ke bab 1 yang super halus. Api versi lebih mistis gelap. Api versi lebih positif, motivasional. Tinggal bilang, lanjut bab 1. Jabarkan poin 1 dalam 3000 karakter. Baik. Berikut jabaran poin 1 bab 1 dengan gaya narasi kuat, mengalir, dan siap dibacakan untuk konten YouTube. Panjang disesuaikan, 3000 karakter. Buku terbuka bab 1, 2026. Tahun yang tidak ramah untuk orang setengah-setengah. Dalam hitungan Primbon Jawa, tidak semua tahun diciptakan dengan watak yang sama. Ada tahun yang memberi ruang untuk belajar perlahan. Ada tahun yang mengizinkan kesalahan kecil. Namun ada juga tahun yang tidak memberi toleransi pada keraguan. Dan 2026 masuk ke kategori terakhir. Bagi weton Pahing, 2026 bukan tahun mencoba-coba. Ini tahun penentuan. Tahun di mana hidup seolah dipaksa memilih arah, cepat atau lambat. Orang Pahing yang selama ini berada di zona abu-abu, tidak miskin, tapi tidak juga benar-benar maju, akan mulai merasa tertekan tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sial, tapi karena energi tahun ini tidak cocok dengan sikap setengah-setengah. Primbon menyebut, 2026 membawa energi dorong yang kuat. Kalau diarahkan dengan jelas, dorongan ini menjadi lonjakan besar. Tapi kalau tidak dikendalikan, justru terasa seperti tekanan hidup bertubi-tubi. Banyak Pahing akan mengalami. Pekerjaan terasa semakin berat, tapi peluang makin terbuka. Tuntutan hidup naik, seolah dipaksa dewasa lebih cepat. Pilihan hidup datang bersamaan, tanpa waktu berpikir panjang. Inilah yang membuat 2026 terasa keras. Tahun ini tidak akan menunggu kesiapan mental. Ia datang, lalu menguji. Orang Pahing yang berani mengambil keputusan, meski dengan rasa takut, justru sering melihat hasil tak terduga.
Sementara yang terlalu lama menimbang, akan merasa seperti tertinggal oleh hidupnya sendiri. Primbon mengingatkan satu hal penting. 2026 bukan tahun menumpuk rencana, melainkan tahun mengeksekusi niat lama yang selama ini ditunda. Jika ada mimpi yang sudah kamu pikirkan bertahun-tahun, 2026 akan memaksa mimpi itu untuk diuji di dunia nyata. Dan disinilah letak bahayanya sekaligus peluangnya. Karena rezeki besar sering datang bukan pada orang yang paling siap secara materi, melainkan pada mereka yang cukup berani untuk melangkah. Orang pahing yang berhasil melewati fase awal 2026 biasanya akan berkata hal yang sama. Berat di awal, tapi setelah itu, jalannya terbuka. Namun sebaliknya, pahing yang menolak perubahan akan merasa hidupnya seperti melawan arus. Bukan karena takdir buruk, melainkan karena tahun ini memang tidak ramah bagi yang ragu. Dan ini baru permulaan. Ciri orang pahing yang akan dipilih rezeki di tahun 2026. Primbon Jawa tidak pernah mengatakan bahwa semua orang pahing akan kaya di tahun 2026. Justru sebaliknya. Rezeki besar hanya akan mendekat pada pahing tertentu, mereka yang secara batin dianggap siap menanggung akibatnya. Karena dalam pandangan Primbon, rezeki besar bukan sekadar hadiah, melainkan amanah yang berat. Ciri pertama pahing yang dipilih adalah mereka yang tidak betah hidup di tempat yang sama terlalu lama. Bukan soal pindah rumah atau pekerjaan semata, tapi rasa gelisah batin yang muncul ketika hidup terasa stagnan. Ini bukan tanda kurang bersyukur. Ini sinyal bahwa energinya memang ditarik untuk naik level. Ciri kedua, orang pahing yang akan mendapat lonjakan rezeki biasanya pernah jatuh cukup dalam. Entah jatuh secara ekonomi, mental, atau kepercayaan diri. Primbon percaya, luka ini bukan kutukan, melainkan latihan agar tidak silau saat rezeki besar datang. Ciri ketiga, mereka punya intuisi yang tajam, tapi sering diabaikan. Pahing yang dipilih, kerap tahu kapan sesuatu tidak beres, atau kapan sebuah peluang terasa benar, meski secara logika belum masuk akal. Anehnya, saat mereka berani mengikuti intuisi ini, hasilnya sering tepat. Ciri keempat, rezeki mereka jarang datang lewat jalur umum. Bukan lewat gaji rutin yang aman, tapi lewat keputusan berani, peluang mendadak, atau tawaran yang awalnya terlihat berisiko. Primbon menyebut jalur ini sebagai jalan cepat yang berbahaya bagi yang tak siap. Ciri kelima, orang pahing yang akan naik di 2026 biasanya tidak banyak bicara soal rencana besarnya. Mereka lebih sering bekerja diam-diam, lalu tiba-tiba hasilnya terlihat. Bukan karena pelit cerita, tapi karena secara batin mereka paham, rezeki besar terlalu cepat diumbar sering berakhir rusak sebelum matang. Terakhir, ciri yang paling menentukan, mereka masih menghormati asal-usulnya. Orang tua, keluarga, dan masa lalu tidak mereka tinggalkan meski sudah bermimpi tinggi. Primbon Jawa keras soal ini. Pahing yang melupakan akar hidupnya akan sulit menjaga rezeki besar yang datang cepat. Jika sebagian besar ciri ini ada dalam dirimu, 2026 kemungkinan bukan tahun biasa. Bukan berarti hidup akan langsung mudah. Justru sebaliknya, tanggung jawab akan terasa lebih berat. Namun disitulah bedanya. Beban hidup terasa berat karena nilainya naik, bukan karena jalan buntu. Dan bagi orang pahing yang terpilih, 2026 bukan akhir perjuangan, melainkan awal perubahan yang tidak bisa diulang. Setiap tahun besar selalu memiliki korban. Bukan karena takdir kejam, melainkan karena kesalahan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Primbon Jawa mencatat, orang pahing justru paling rawan tergelincir saat rezekinya mulai naik. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah meremehkan intuisi sendiri. Padahal sejak awal, orang pahing dikenal memiliki rasa batin yang tajam. Masalahnya, ketika uang mulai datang dan pengaruh meningkat, suara intuisi itu sering dikalahkan oleh ego dan pendapat orang lain. Banyak pahing tahu ada yang tidak beres, tapi memilih mengabaikannya demi gengsi atau keuntungan cepat. Kesalahan kedua adalah terlalu cepat pamer dan membuka diri berlebihan. Primbon Jawa sangat keras soal ini. Rezeki besar yang diumbar sebelum waktunya sering mengundang iri, konflik, bahkan masalah yang tidak perlu. Bukan soal takut pada orang lain, melainkan soal menjaga energi rezeki agar tetap stabil. Kesalahan ketiga, salah memilih lingkaran. Saat rezeki naik,
lingkaran sosial otomatis berubah. Tidak semua yang datang membawa niat baik. Ada yang datang karena manfaat, bukan karena ketulusan. Orang pahing yang tidak selektif sering terseret gaya hidup yang bukan miliknya, hingga kehabisan tenaga untuk hal-hal yang tidak penting. Kesalahan keempat yang sering dianggap sepele, melupakan akar dan asal-usul. Primbon menyebut ini sebagai pelanggaran batin. Orang tua, keluarga, dan orang yang pernah membantu tidak boleh diabaikan saat hidup mulai membaik. Banyak rezeki orang pahing justru runtuh bukan karena bisnis gagal, melainkan karena sikap yang berubah. Kesalahan kelima adalah mengira tahun besar berarti tahun bebas risiko. Padahal justru sebaliknya. Tahun besar menuntut kehati-hatian ekstra. Keputusan finansial yang gegabah, utang konsumtif, atau investasi tanpa perhitungan menjadi lubang yang pelan-pelan menggerogoti kestabilan. Primbon Jawa menegaskan, rezeki besar tanpa kendali diri hanya mempercepat kehancuran. Dan yang paling berbahaya, merasa sudah aman. Begitu seseorang merasa tak bisa jatuh lagi, disitulah ia mulai lengah. Orang pahing yang selamat melewati 2026 bukan yang paling kaya, melainkan yang paling mampu menahan diri saat semua terasa mudah. Tahun ini bukan soal seberapa cepat naik, tapi seberapa lama bisa bertahan. Karena dalam hitungan Primbon, rezeki sejati bukan yang datang cepat, melainkan yang bisa dijaga dalam jangka panjang. Dan jika kesalahan-kesalahan ini bisa dihindari, 2026 justru menjadi pijakan paling kokoh dalam perjalanan hidup orang pahing. Pada akhirnya, 2026 bukan tentang seberapa besar rezeki yang datang pada orang pahing. Tahun ini lebih jujur dari itu. Ia bertanya satu hal yang sering dihindari manusia. Siapa dirimu saat keadaan berubah drastis? Primbon Jawa menyebut 2026 sebagai tahun cermin. Bukan cermin yang memperlihatkan wajah, melainkan cermin yang memantulkan watak terdalam seseorang. Saat hidup sempit, hampir semua orang bisa bersabar. Namun saat pintu terbuka lebar, barulah terlihat siapa yang mampu mengendalikan diri. Orang pahing yang lulus ujian 2026 bukan mereka yang paling cepat kaya, melainkan mereka yang tidak berubah buruk saat diberi lebih. Ketika uang datang, mereka tetap tahu batas. Ketika pengaruh naik, mereka tetap ingat dari mana berasal. Dan ketika peluang terbuka, mereka tidak menginjak orang lain demi naik lebih tinggi. Primbon menyebut sikap ini sebagai kuat tanpa menjadi kasar, tinggi tanpa merendahkan. Namun sebaliknya, 2026 juga akan memperlihatkan sisi gelap bagi pahing yang tidak siap. Rezeki berubah menjadi beban. Kesempatan berubah menjadi konflik. Dan hidup yang sempat naik, perlahan kembali menurun, kadang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan karena alam semesta kejam, melainkan karena watak tidak tumbuh seiring nasib. Tahun ini menuntut kedewasaan. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam keputusan sehari-hari yang tampak sepele. Cara berbicara, cara memperlakukan orang yang lebih lemah, cara mengelola uang tanpa pamer, cara menolak godaan yang merusak fokus hidup. Semua itu akan diuji. Dan inilah pesan terpenting untuk orang pahing. Jika 2026 terasa berat sejak awal, itu bukan tanda buruk. Itu tanda bahwa hidup sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Jangan terburu-buru ingin terlihat berhasil. Fokuslah menjadi pribadi yang pantas menampung keberhasilan. Karena dalam hitungan Primbon Jawa, rezeki tidak hanya mencari yang pintar, tetapi mencari yang siap menjaga. Jika kamu mampu melewati 2026 dengan sikap yang benar, tahun-tahun setelahnya akan terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu sudah berubah menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Dan disitulah letak kemenangan orang pahing yang sesungguhnya. Jika kamu ingin, saya bisa lanjutkan dengan, sampai di titik ini, satu hal seharusnya sudah jelas. Tahun 2026 bukan tahun biasa bagi orang pahing. Bukan karena angka, bukan karena mitos kosong, melainkan karena perubahan yang datang terlalu nyata untuk diabaikan. Sebagian orang pahing akan menutup tahun ini dengan hidup yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya lebih mapan secara materi, tapi juga lebih dewasa dalam melihat hidup. Namun sebagian lain akan bertanya-tanya, kenapa peluang datang, tapi hasil tidak bertahan. Perbedaannya bukan di nasib. Perbedaannya ada pada sikap. Primbon Jawa sejak dulu mengingatkan,
rezeki besar tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu datang membawa ujian batin. Dan 2026 adalah tahun di mana ujian itu dipercepat. Kalau kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini terasa didorong, dipaksa mengambil keputusan, atau seolah tidak diberi waktu untuk ragu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di fase penting dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut pada perubahan. Takutlah jika kamu berhenti bertumbuh saat kesempatan datang. Karena orang pahing yang bertahan bukan yang paling keras berusaha, melainkan yang paling jujur pada dirinya sendiri. Sekarang saya ingin bertanya, bukan untuk dijawab dengan suara, tapi dengan kejujuran. Apakah 2026 ini terasa berbeda bagi hidupmu? Kalau kamu lahir di weton pahing dan merasakan tekanan sekaligus peluang datang bersamaan, tulis, "Pahing siap," di kolom komentar. Bukan untuk ritual. Bukan untuk hal mistis berlebihan. Tapi sebagai tanda bahwa kamu siap menjalani perubahan dengan sadar. Kalau video ini terasa relevan, jangan disimpan sendiri. Bagikan ke orang pahing lain yang kamu pedulikan. Bisa jadi, mereka sedang berada di titik yang sama, tapi belum sadar. Dan pastikan kamu subscribe channel ini. Bukan sekadar untuk konten berikutnya, melainkan agar kamu tidak tertinggal pembahasan penting tentang weton, rezeki, dan arah hidup ke depan. Karena tidak semua orang siap mendengar kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan tidak semua tahun memberi kesempatan kedua. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Tetap rendah hati, tetap waspada, dan jaga rezekimu dengan sikap yang benar. Tahun besar akan selalu memilih mereka yang paling siap menjaganya.